guys, perkenalkan nama saya Mutia Putri. Halo, perkenalkan nama saya Sela Puspitasari. Halo semuanya, perkenalkan saya Aureliva Ramadhani dari kelompok 5 Bahasa Indonesia. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai apa sih itu teks berita. Mari kita simak videonya. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat edukasi sebagai penyeimbang. Apa kalian tahu apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi mengenai informasi, kejadian atau peristiwa yang aktual dan faktual. Teks berita biasanya disebarluaskan melalui media cetak seperti televisi, radio, majalah, internet, dan media lainnya. Unsur-unsur teks berita. Sebuah teks disebut sebagai berita jika memuat unsur-unsur 5W+1H, yaitu what apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Unsur-unsur tersebut dalam bahasa Indonesia disebut sebagai adiskamba. Yang pertama, what atau apa, menjelaskan peristiwa yang terjadi. Yang kedua, where atau di mana, menjelaskan tempat peristiwa terjadi. Yang ketiga, who atau siapa, menjelaskan orang atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang keempat, when atau kapan, menjelaskan waktu peristiwa terjadi. Yang kelima, why atau mengapa, menjelaskan alasan atau latar belakang peristiwa terjadi. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, how atau bagaimana, menjelaskan proses atau kronologi peristiwa terjadi. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis teks berita yaitu yang pertama, membaca teks berita dengan cermat. Yang kedua, menentukan tema atau topik utama berita. Yang ketiga, menentukan unsur 5W+1H. Yang keempat, mencatat informasi penting lainnya yang dibicarakan dalam teks berita. Langkah-langkah mengecek kebenaran teks berita. Pertama, jika berita tersebut berasal dari internet, amati URL atau tautan asal berita. Kedua, amati sumber berita. Jika berita berasal dari media sosial, berita tersebut patut kita curigai kebenarannya. Tetapi, jika berita tersebut berasal dari situs yang sudah terpercaya, kemungkinan berita tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ketiga, amati judul berita. Jika judul berita bersifat provokatif atau memancing emosi, kemungkinan berita tersebut bersifat palsu atau hoaks. Sekarang kita masuk pada struktur dan kebahasaan teks berita. Pada struktur teks berita, yang pertama adalah judul berita, yang kedua teras atau kepala berita, yang ketiga tubuh berita, dan yang keempat ekor berita. Dan pada kebahasaan teks berita adalah yang pertama penggunaan bahasa baku, yang kedua penggunaan kalimat langsung, yang ketiga penggunaan konjungsi, dan yang keempat penggunaan kata keterangan. Menyusun teks berita yang akurat. Teks berita merupakan produk jurnalistik. Proses jurnalistik meliputi perencanaan pemberitaan, misalnya rapat redaksi, peliputan peristiwa, seperti wawancara, penulisan naskah berita, penyuntingan, dan publikasi melalui media massa. Jadi, berita melalui beberapa proses sebelum dinikmati oleh audiensi atau pembaca. Adapun langkah-langkah untuk menulis teks berita yaitu yang pertama, menemukan peristiwa atau kejadian untuk dijadikan sebagai bahan berita. Yang kedua, mengumpulkan informasi terkait berita. Yang ketiga, mencatat informasi-informasi penting dengan unsur adiskamba. Yang keempat, membuat kerangka sesuai struktur berita. Yang kelima, teras berita.
Yang keenam, menulis isi berita. Dan yang ketujuh, menyunting berita. Adapun unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menulis berita yaitu yang pertama, memperhatikan dengan seksama kegiatan atau peristiwa yang sedang diikuti. Yang kedua, membuat poin-poin penting yang harus disampaikan dalam berita. Yang ketiga, tidak menunda-nunda waktu menulis berita. Yang keempat, menentukan angle atau sudut pandang berita. Dan yang terakhir, yang kelima, menyusun berita menggunakan teori piramida terbalik atau peristiwa penting ke tidak penting.